Kadin Indonesia Institute bersama Global Center for Green Fuels atau CGCF menggelar workshop mengenai implementasi bioetanol di Indonesia. Forum ini membahas peluang, tantangan, dan kemitraan dalam mendukung target pencapaian bioetanol E5 hingga E10 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan pemerintah, pelaku industri energi, asosiasi otomotif, dunia usaha, dan mitra internasional. Forum ini menjadi ruang diskusi mengenai kesiapan Indonesia dalam mempercepat penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Of Indonesia's vulnerability to global energy disruptions. That is what exactly we are here to discuss. Bioetanol dinilai memiliki peranan penting dalam mendukung transisi energi nasional. Selain membantu mengurangi emisi, bioetanol juga dapat memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Namun demikian, implementasi program pencapaian bioetanol masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari kapasitas produksi dalam negeri, ketersediaan bahan baku, kepastian pasar, hingga kesiapan infrastruktur distribusi. Diskusi juga menyoroti kebutuhan investasi, penguatan industri bioetanol nasional, serta peluang kerjasama dengan berbagai negara produsen bioetanol. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang mendukung kebijakan energi nasional, sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional. Workshop ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat ekosistem bioetanol nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung ketahanan energi, transisi menuju energi yang lebih bersih, serta peningkatan daya saing industri energi Indonesia di masa depan. Dan memang saat ini ya di tengah gejolak dari harga minyak dan harga energi dunia, etanol menjadi salah satu hal yang harus kita diskusikan di masa yang akan datang dengan visi terbaru itu terkait dengan mandat yang sudah ada dari Kementerian ESDM. Kita pada saat ini mencoba mencari jalan untuk implementasinya sehingga mandat untuk E5 dan E10 di tahun 2028 itu bisa kita capai, kira-kira seperti itu. Ya, saya rasa diskusi ini sangat komprehensif ya. Jadi membahas dari beberapa case ya. Ada case tadi juga dari Thailand, dari Vietnam, dari India. Jadi ini sangat menjadi motivasi kita ya untuk mengembangkan bioetanol yang selama ini mati suri ya menurut saya sih. Karena produksinya sangat rendah. Itu yang menjadi tantangan kita semua, di mana sekarang kan Presiden menginginkan ketahanan energi, pangan, air ini kan menjadi prioritas utama ya pembangunan. Nah, memang ini dengan meningkatkan produksi bioetanol tentunya akan membuka lapangan kerja yang sangat besar. Apabila ini dengan menggunakan bahan baku dari tanaman pangan seperti tebu, gula, ini kan akan membuka lahan pertanian yang sangat besar. Ini memang harus di banyak pekerjaan rumah ya yang harus dilakukan, terutama dari segi regulasi, dari segi kebijakan, dan karena ini masih sifatnya pionir, harus ada support yang jelas dari pemerintah supaya investasi dari luar juga mau masuk, karena ini membutuhkan banyak kompetensi maupun investasi maupun pengalaman-pengalaman dari luar agar upaya kita melaksanakan mandatory biofuel 5 dan 10% bisa dilaksanakan baik.